Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Resti Ananda Indaryani Nur dengan NIM 2022-31044. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Penggunaan IoT untuk Monitoring Kualitas Udara Perkotaan sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Lingkungan. Adapun dari proposal saya ini akan mencakup 3 bab. Yang pertama, pada bab 1 itu akan mencakup pendahuluan. Langsung saja, polusi udara menjadi salah satu masalah utama di kawasan perkotaan akibat aktivitas manusia seperti transportasi, industri, dan konstruksi. Kondisi ini memberikan dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat, termasuk gangguan pernapasan dan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Teknologi IoT ini memberikan solusi efektif untuk memantau kualitas udara secara real-time melalui sensor yang terhubung dengan platform digital. Hal ini memungkinkan pengambilan langkah cepat untuk mengurangi dampak buruk polusi udara serta mendorong perubahan perilaku masyarakat demi menjaga lingkungan yang lebih baik. Kemudian ada perumusan masalahnya, di mana beberapa masalah utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah tingginya tingkat polusi di kota besar, kemudian kurangnya sistem pemantauan kualitas udara yang efektif, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kualitas udara. Sehingga merumuskan masalah yang di mana pertama itu bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem IoT ini untuk pemantauan kualitas udara. Kemudian, bagaimana sistem ini dapat memberikan data real-time yang relevan bagi masyarakat dan pemerintah. Kemudian yang ketiga, bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat melalui informasi yang disediakan oleh sistem pemantauan ini. Dan tujuan penelitian ini adalah yang pertama, rancang sistem pemantauan kualitas udara berbasis IoT yang mampu memberikan data secara real time. Yang kedua, menyediakan platform digital yang memvisualisasikan data kualitas udara secara informatif dan mudah diakses oleh pengguna. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor utama penyebab polusi udara di wilayah perkotaan berdasarkan data yang dikumpulkan oleh sistem IoT. Kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga kualitas udara melalui edukasi berbasis data real time ini. Kemudian mendukung pemerintah dalam perumusan kebijakan yang efektif terkait pengendalian polusi udara. Oke, kemudian manfaat penelitian ini terbagi dari 3 aspek. Yang pertama, dari sisi aspek teoritis ini, yang dimana kita dapat menambah wawasan tentang pemanfaatan IoT dalam pemantauan kualitas udara, kemudian mendukung pengembangan penelitian berbasis data secara real time. Kemudian dari sisi aspek praktis ini, itu kita dapat mempermudah pemerintah mengakses data polusi akurat, kemudian memberikan solusi pemantauan yang inovatif dan terjangkau, serta membantu masyarakat memahami kondisi lingkungan secara transparan. Dan dari sisi aspek sosial itu, kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat menjaga kualitas udara, kemudian mendorong perilaku ramah lingkungan, dan menciptakan lingkungan perkotaan yang sehat dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya bab 2, landasan teori, yang dimana dari penelitian proposal ini mencakup beberapa elemen utama. Yang pertama, teknologi IoT, yang dimana teknologi IoT ini menghubungkan perangkat fisik melalui internet untuk mengumpulkan data dan bertukar data secara otomatis. Dalam pemantauan kualitas udara, IoT ini menggunakan sensor untuk mendeteksi polutan seperti PM2,5, CO2, dan NO2, dan memproses data secara melalui cloud. Kemudian data real time ini memungkinkan pengambilan keputusan cepat terutama di daerah padat penduduk. Kemudian polusi udara dan dampaknya, di mana polusi udara ini berasal dari transportasi, industri, dan pembakaran fosil. Zat seperti PM2,2 dan NO2 itu berdampak buruk pada kesehatan termasuk gangguan pernapasan dan penyakit jantung. Pemantauan rutin ini diperlukan untuk mencegah dampak lebih buruk. Kemudian sistem pemantauan IoT, yang di mana sistem berbasis IoT ini menggunakan sensor untuk mengukur polusi udara dan faktor lingkungan, mengirim data ke cloud, untuk dianalisis lalu menyajikan informasi secara real time bagi pengguna. Sistem ini membantu masyarakat dan pemerintah mengambil langkah yang preventif. Kemudian, kesadaran lingkungan masyarakat yang di mana, kemudahan akses data real time ini melalui platform atau notifikasi dapat mendorong, masyarakat untuk mengurangi aktivitas penyebab polusi seperti penggunaan kendaraan pribadi serta mendukung perilaku ramah lingkungan. Kemudian ada kerangka pemikiran dari penelitian ini, dimulai dengan pengumpulan data kualitas udara menggunakan sensor IoT untuk mendeteksi polutan udara seperti PM2,5, CO2, dan NO2, dan parameter lingkungan seperti suhu dan kelembapan, yang dimana ini termasuk dari variabel X. Kemudian data yang terkumpul kemudian diproses melalui sistem berbasis cloud untuk dianalisis. Nah, analisis ini dilakukan dengan mengintegrasikan data real time yang diolah menjadi informasi yang relevan mengenai kualitas udara. Hasil akhirnya berupa data kualitas udara yang dapat diakses secara langsung oleh pengguna melalui platform digital seperti dashboard web atau notifikasi. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat untuk mengurangi dampak buruk polusi udara. Dampaknya mencakup peningkatan kesadaran masyarakat dan akan pentingnya menjaga kualitas udara, di mana ini variabelnya 1, serta dukungan terhadap kebijakan pengendalian polusi oleh pemerintah atau variabelnya 2. Kemudian ada hipotesis berdasarkan tinjauan pustaka, landasan teori, dan kerangka pemikiran. Maka hipotesis dari proposal penelitian ini adalah implementasi sistem pemantauan kualitas udara berbasis IoT dapat meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan menganalisis polusi udara di wilayah perkotaan. Kemudian data kualitas udara yang disajikan secara real time melalui IoT dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan, dan pemanfaatan teknologi IoT dalam pemantauan kualitas udara dapat mendukung pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengendalian polusi yang lebih efektif.
Yang terakhir, bab 3 metodologi penelitian, yang dimana di sini untuk analisa kebutuhannya, di sini kita mencakup dua aspek utama. Yang pertama dari kebutuhan data dan kebutuhan teknis. Nah, dari kebutuhan data ini kita memakai dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian dari kebutuhan teknis ini kita memakai dua perangkat, yaitu perangkat hardware dan perangkat software. Kemudian perancangan penelitiannya, di mana pada penelitian ini dirancang menggunakan sistem pemantauan kualitas udara berbasis IoT. Nah, sensor MQ135, MICS 6814, dan DHT11 ini digunakan untuk mendeteksi gas berbahaya, suhu, dan kelembapan. Data dari sensor diproses oleh Arduino Uno dan dikirim melalui ESP32 ke platform Uplink untuk diolah dan disimpan. Selanjutnya, data disimpan di cloud untuk dianalisis lebih lanjut, serta divisualisasikan melalui platform dashboard atau notifikasi, yang memungkinkan pemantauan kualitas udara lebih efektif dan respons cepat lebih dari pengguna. Dengan sistem ini, masyarakat dapat lebih memahami kondisi udara sekitar dan terdorong untuk mendukung perilaku ramah dalam lingkungan sekitar. Untuk wilayah lokasinya akan dilakukan di area perkotaan sekitar Jakarta, yang dimana sensornya ini akan ditempatkan di titik-titik strategis seperti di dekat jalan raya utama dengan lalu lintas padat atau di kawasan perumahan dengan tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi untuk mendeteksi kualitas udara secara lebih efektif. Kemudian teknik analisis pada penelitian ini menggunakan tiga pendekatan teknik analisis. Yang pertama dari sisi analisis deskriptif, yang dimana di sini kita menggambarkan hasil pengukuran kualitas udara seperti konsentrasi gas berbahaya, suhu, dan kelembapan. Kemudian menampilkan data dalam bentuk grafik atau tabel untuk memvisualisasikan polusi udara. Kemudian dari sisi analisis kuantitatif ini, kita di sini dapat mengukur dampak penggunaan sistem IoT terhadap kesadaran masyarakat. Kemudian kita menggunakan survei dan wawancara kuantitatif untuk mengevaluasi masyarakat seperti frekuensi penggunaan aplikasi dan tindakan setelah menerima notifikasi. Kemudian analisis evaluatif. Dari sisi analisis evaluatif ini terbagi dua. Yang pertama dari aspek teknisnya, di sini kita mengevaluasi akurasi data sensor dan stabilitas pengiriman data. Kemudian dari sisi aspek sosialnya, menilai efektivitas aplikasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan perubahan perilaku seperti pengurangan aktivitas di luar saat polusi tinggi. Oke, kemudian di sini ada jadwal penelitiannya, di mana yang pertama itu tahap persiapan penelitian. Di sini yang pertama itu kita melakukan studi literatur pada bulan Oktober dan November, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan judul proposal itu pada bulan November, kemudian perizinan penelitian itu pada bulan Desember. Kemudian yang kedua, pada tahap pelaksanaan ini, yang dimana kita mempersiapkan perangkat itu berada di bulan Januari, kemudian implementasi sistemnya kita eh, adakan di Januari sampai Februari. Kemudian pengumpulan datanya itu berada di bulan Februari dan Maret. Dan analisis datanya ini berada di bulan Maret dan April. Serta yang terakhir itu tahap pelaporan, di mana ini akan berada di bulan April. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.